Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha retail minimarket. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu yang pertama saya sendiri, Ena Fitriani, yang kedua Fauzia Amalia Putri, dan yang ketiga Lutfiana Hidayatur Rahmah. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum usaha minimarket. Minimarket merupakan salah satu jenis retail modern yang paling agresif, memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai mereka. Tujuannya yaitu untuk memperbesar skala usaha sehingga dapat bersaing dengan skala usaha supermarket dan juga hipermarket, yaitu dengan cara memperkuat posisi tawar-menawar mereka pada pemasok. Minimarket sebenarnya adalah semacam toko kelontongan atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Minimarket berbeda dengan toko kelongkangan. Minimarket menerapkan sistem swalayan di mana pembeli bisa mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Yang selanjutnya yaitu di sini ada analisis aspek hukum dari usaha retail minimarket. Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam toko modern. Peraturan yang mendasari toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan, dan toko modern yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 pada tahun 2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara ecer yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hipermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulaan. Adapun persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yaitu yang pertama, ada kopi surat izin prinsip dari Bupati atau Wali Kota atau Gubernur Pemerintah Provinsi. Yang kedua, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang. Yang ketiga yaitu kopi surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional. Yang keempat, kopi surat izin undang-undang gangguan. Yang kelima, ada kopi surat izin mendirikan bangunan. Yang keenam, kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya. Yang selanjutnya yaitu ada rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil. Yang kedelapan, ada surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, studi kelayakan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan ecer setempat. Materi selanjutnya yaitu ada analisis pasar dan pemasaran. Produk bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari dari usaha minimarket oleh para pelanggan merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari. Adapun strategi pemasaran dalam minimarket adalah yang pertama, promosi atau iklan. Promosi adalah suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk dan menunjukkan ke konsumen untuk membelinya. Selain itu, promosi juga dapat dikemukakan sebagai alat untuk menanamkan, mempertahankan nilai-nilai yang baru dari perusahaan. Yang kedua yaitu ada fokus. Strategi fokus merupakan strategi pemasaran yang efektif karena berupa fokus terhadap biaya dan juga diferensiasi terfokus. Fokus biaya merupakan suatu kegiatan menawarkan harga rendah ke pasar sasaran servis, sedangkan diferensiasi terfokus merupakan kegiatan menawarkan persepsi keunikan produk ke pasar sasaran sempit dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada produk. Produk adalah setiap apa saja yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian pembeli atau konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pemakainya. Yang keempat ada harga. Harga adalah jumlah uang yang digunakan untuk memperoleh beberapa kombinasi produk dan layanan yang menyertainya. Dalam perekonomian, harga pasar dari sebuah barang dapat mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan juga laba. Sedangkan dalam perusahaan, harga merupakan penentu bagi permintaan pasar barang.
Yang kelima di sini ada distribusi atau penentuan pledge. Distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, ataupun pengecer melalui sebuah komoditi produk atau jasa yang telah dipasarkan. Yang keenam di sini ada people atau orang atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM merupakan faktor utama dari suatu pemasaran. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah pegawai dari minimarket tersebut, di mana minimarket tersebut memperkerjakan beberapa orang pegawai yang sudah melakukan pelatihan atau training dalam menggunakan program komputer, yaitu untuk menjadi seorang kasir. Analisis aspek manajemen. Dalam minimarket, konsep manajemen yang paling penting untuk diterapkan bagi minimarket adalah penanganan dan pengadaan barang. Dalam penanganan dan pengadaan barang, dalam gerainya disebut dengan merchandising. Merchandising merupakan retail mix, di mana sebuah perusahaan melakukan kegiatan pengadaan produk yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh toko untuk disediakan dalam jumlah, waktu, dan harga yang sesuai dalam mencapai sasaran toko atau minimarket. Proses pengadaan barang pada minimarket dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pemesanan barang atau ordering. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan barang dan pertanggungjawaban terhadap jumlah barang yang telah dipesan. Yang kedua yaitu penerimaan barang atau receiving. Hal ini dilakukan untuk memeriksa barang yang dikirim oleh supplier dan untuk memastikan kualitas barang yang dikirim tersebut layak untuk dijual atau tidak, serta apakah sudah sesuai dengan yang telah dipesan. Yang ketiga yaitu retur barang ke supplier. Retur barang ke supplier merupakan aktivitas pengembalian barang kepada supplier. Hal ini dilakukan karena barang yang dipesan tidak sesuai dan barang tersebut tidak layak untuk dijual pada minimarket. Yang keempat yaitu pengeluaran dan pemajangan barang. Kegiatan ini merupakan sebuah rutinitas pegawai minimarket untuk mencatat barang yang kosong hingga memasang barang di rak yang bersangkutan. Kegiatan ini juga untuk mencatat barang yang telah habis sehingga dapat memesan barang tersebut di kemudian hari. Yang kelima yaitu pemusnahan barang. Kegiatan ini merupakan pemusnahan barang yang tidak layak untuk dijual di minimarket serta tidak dapat dikembalikan lagi ke supplier. Analisis aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, minimarket memiliki struktur organisasi yang terdiri dari yang pertama yaitu direktur. Direktur merupakan manajer atau wakil dari pemilik perusahaan minimarket yang bertugas untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari minimarket dan mewakili perusahaan jika ada kerjasama dengan pihak eksternal. Yang kedua yaitu store manager. Bagian ini bertanggung jawab dalam pengawasan semua kegiatan operasional outlet yang meliputi penjualan, promosi barang, pengadaan barang, serta keamanan dan kebersihan dari minimarket. Yang ketiga yaitu bagian keuangan, merupakan bagian yang bertugas untuk menjalankan pembukuan serta administrasi yang dilakukan di dalam minimarket tersebut. Bagian ini dibantu oleh petugas administrasi pembukuan, kasir, dan bagian accounting. Yang keempat, bagian pembelian, merupakan bagian yang bertanggung jawab atas semua barang persediaan yang ada di dalam minimarket, serta kecepatan dalam menyediakan barang dagangan dan menjalin hubungan baik dengan supplier. Pada bagian ini dibantu oleh bagian gudang serta bagian pembukuan dalam membeli barang. Analisis aspek organisasi ini bertujuan agar pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang yang bertanggung jawab dalam minimarket dapat dengan jelas dilaksanakan dan pengelolaan usaha yang dilakukan dapat terstruktur dengan baik dan jelas. Analisis aspek operasi. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi di minimarket meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi pada minimarket dikelola oleh pegawai dan dikoordinasi dengan owner mengenai kebutuhan bahan operasi,
yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga yaitu kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin yang sesuai dengan mesin-mesin yang digunakan. Misalnya perawatan kendaraan, perawatan AC, rak pendingin, dan troli. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja. Analisis produksi dan teknologi. Pada proses produksi ini, minimarket memulai aktivitasnya dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 malam. Minimarket ini beroperasi setiap hari terkecuali tanggal-tanggal tertentu yang tidak memungkinkan untuk beroperasi sebagaimana seharusnya. Analisis aspek keuangan. Aspek keuangan sangat penting dalam menjalankan operasional bisnis pada minimarket karena akan berdampak pada penjualan dan akhirnya berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan pada minimarket. Aspek manajemen keuangan bisnis minimarket dalam perencanaan keuangan mencakup penjualan laba dan aktiva yang didasarkan pada alternatif strategi produksi dan pemasaran untuk kemudian bagaimana menentukan kebutuhan pendanaannya. Berikut merupakan analisis aspek keuangan pada minimarket yang akan didirikan. Yang pertama, kebutuhan dana investasi. Yang kedua, rencana pembelanjaan dan sumber dana. Yang ketiga, rencana kebutuhan dana. Dan yang terakhir, proyeksi keuangan. Analisis aspek risiko. Risiko pada bisnis merupakan kombinasi dari tantangan dan keunggulan pada suatu perusahaan yang merupakan hasil dari strategi tertentu dan keterampilan manajemen perusahaan tersebut. Adapun risiko internal dari usaha minimarket diantaranya yaitu yang pertama, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini merupakan produk barang dagangan yang ada tidak seluruhnya milik perusahaan, tapi sering terdapat barang konsinyasi dan merupakan komponen yang mendominasi dari total aktiva lancar yang ada. Pola pengadaan atau pembelian barang dagangan umumnya dilakukan secara beli putus atau konsinyasi. Yang kedua, piutang dagang. Komposisi piutang dagang relatif sangat kecil, bahkan mungkin nihil karena sistem penjualan hampir semua dilakukan tunai. Penjualan kredit biasanya ada karena pembayaran oleh konsumen menggunakan kartu kredit, sehingga aktivitas perputaran piutang dagangannya pun sangat cepat. Yang ketiga, aktiva tetap. Kepemilikan gerai atau toko dimungkinkan dengan sewa atau milik sendiri, sehingga yang membedakan adalah kalau toko tersebut memiliki sendiri, maka komponen aktiva tetap menjadi komponen terbesar di dalam aktiva. Sedangkan kalau sewa, berarti di dalam laba atau rugi akan terdapat pos biaya sewa toko. Selanjutnya yaitu hutang lancar. Pos yang mendominasi hutang lancar adalah hutang dagang dan hutang bank. Hutang dagang timbul karena pola pembayaran pengadaan barang berjangka atau jangka waktu pembayaran. Yang terakhir yaitu modal usaha minimarket. Komposisi modal mempunyai porsi terbesar pada sumber dana yang dimiliki perusahaan. Bisnis minimarket ini merupakan satu bisnis padat modal karena membutuhkan modal atau dana yang cukup besar. Skala investasi untuk minimarket bervariasi berdasarkan luas toko dan jumlah item produk dagangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.